Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh yang ke-15 ini kita masih dikarunia oleh Allah nikmat kesehatan tubuh dan nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Alhamdulillah, di subuh yang ke-15 ini tema ceramah kita adalah Islam adalah agama pembebasan. Islam adalah agama pembebasan. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini merupakan agama yang tidak hanya mengatur persoalan ritual, ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi Islam ini mengatur dari segala aspek kehidupan manusia. Makanya Islam ini disebut sebagai agama rahmatan lil alamin, atau agama yang universal, mengatur dari segala aspek kehidupan kita. Termasuk dalam hal ini Islam hadir ini sebagai agama pembebasan. Apa yang dimaksud Islam sebagai agama pembebasan adalah Islam hadir untuk membebaskan belenggu-belenggu dan beban-beban yang dialami manusia dalam kehidupan ini. Jadi hadir untuk membebaskan. Karena dalam kehidupan ini kita hidup dalam berbagai macam perjuangan dan tantangan kehidupan. Maka Islam membebaskan kita, memberikan anjuran untuk membebaskan dari 4 hal. Jika kita mampu memenangkan dari 4 hal ini, membebaskan diri kita dari 4 hal ini, maka kita akan mendapatkan kehidupan di dunia, kebahagiaan di dunia, dan keberuntungan di akhirat. Yang pertama adalah membebaskan kita. Islam mengajarkan kita untuk membebaskan kita dari penjajahan atau perbudakan manusia. Ini yang pertama, bahwa Islam mengajarkan kita untuk membebaskan diri kita dari perbudakan dan penjajahan manusia, karena tidak ada yang bisa menjajah manusia, memperbudak manusia kecuali Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, Khalifah Khulafaur Rasyidin yang kedua, ketika dia berkata kepada gubernurnya Amr bin As. Apa kata Umar bin Khattab? Sejak kapan kamu memperbudak manusia, sedangkan dia dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka? Artinya bahwa pada hakikatnya manusia itu memiliki fitrah, itu kebebasan, merdeka. Karena memang dalam sebuah hadis dikatakan, "Mamin mauludi yuladu ahraran." Tidaklah seorang manusia, tidaklah seseorang dilahirkan kecuali dalam keadaan merdeka. Ini berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia, adanya hak kebebasan. Jadi kalau kita berbicara tentang HAM, hak asasi manusia, Islam jauh sebelumnya sudah berbicara tentang HAM, terutama hak kemerdekaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam mengajarkan kita untuk membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu syaitan atau godaan-godaan syaitan. Sebagaimana kita ketahui bahwa syaitan itu adalah musuh terbesar umat manusia, ingin menggoda manusia supaya
jauh dari agama. Nah, perlu kita pahami ada beberapa istilah dalam Al-Quran, ada jin, ada iblis, dan ada syaitan. Kalau jin itu adalah suatu makhluk Allah, makhluk yang halus, tidak bisa dilihat oleh mata manusia, yang diciptakan dari api. Jadi jin secara keseluruhan itu jin makhluk halus. Sementara kalau iblis adalah bagian dari jin itu sendiri yang menyimpang dari perintah Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu ketika Nabi Adam disuruh ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk bersujud, maka di sini menggunakan kata iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Kenapa? Karena kesombongannya. Apa kata iblis? Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih mulia daripada Adam. Saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Begitulah kesombongannya iblis, akhirnya dilemparlah dari surga. Kemudian syaitan ini adalah berkaitan dengan sifatnya, sifat syatana, menjauhkan secara bahasa. Syaitan itu adalah segala sifat yang menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah, itu adalah syaitan. Jadi syaitan itu ada syaitan yang asli dan ada pada diri manusia. Kalau ada manusia menjauhkan orang untuk melakukan kebaikan, itu adalah syaitan. Misalnya kalau kita mau pergi sholat subuh, tidak usah pergi sholat subuh, berarti dia adalah syaitan. Tidak usah puasa, berarti dia adalah syaitan. Syaitan itu adalah berkaitan sifat-sifat yang buruk, menjauhkan kita dari ketaatan, itu adalah syaitan. Maka inilah yang harus kita hindari, langkah-langkah syaitan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena itu adalah musuh yang nyata bagimu. Artinya bagaimana kita melawan godaan-godaan syaitan? Tentu dengan kita memperbanyak melakukan kebaikan, melawan itu godaan syaitan. Mungkin misalnya nggak ada godaan, tidak usah pergi sholat subuh, tapi kita lawan itu, maka itu adalah bagaimana kita melawan godaan-godaan syaitan. Karena memang syaitan itu secara umum adalah memang meminta kepada Allah untuk menggoda manusia supaya ada yang ditemani masuk neraka. Jangan senantiasa dia goda manusia. Makanya di bulan Ramadan ini syaitan dibelenggu. Yang membelenggu syaitan bukan Allah, kita sendiri. Bagaimana cara membelenggu? Ketika kita ini berpuasa, menghindari hal-hal yang mengantarkan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian yang ketiga adalah membebaskan manusia dari penjajahan, membebaskan manusia dari kebodohan. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk membebaskan diri kepada kebodohan. Dengan cara apa? Dengan menuntut ilmu, belajar. Makanya ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur, kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ada juga mengatakan 23 tahun. Ayat yang pertama turun, perintah untuk membaca, Iqra, bacalah. Ini berarti bahwa perintah untuk belajar. Kenapa harus belajar? Karena perintah-perintah agama apapun di dunia ini diperintahkan oleh Allah, harus kita tahu dulu ilmunya. Orang yang beribadah tahu ilmunya, tentu berbeda orang yang beribadah yang tidak tahu ilmunya. Kenapa? Karena orang yang beribadah tahu ilmunya, maka dia yang mengetahui prioritasnya. Tapi orang yang tidak belajar, orang yang beribadah tapi tidak tahu ilmunya, maka dia tidak tahu prioritas. Dia hanya beribadah saja. Maka orang yang beribadah dengan tahu ilmunya jauh lebih mulia orang yang beribadah yang tidak tahu ilmunya. Makanya kita dituntut untuk belajar. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah perkataannya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dengan ilmu, wa man aradal akhirah, siapa ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, hendaklah dengan ilmu, wa man aradahuma, dan siapa ingin mendapatkan kebahagiaan keduanya dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Bisa kita lihat orang yang berpendidikan dalam konteks kehidupan dunia tentu memiliki posisi strategis dalam kehidupan ini. Ada yang jadi bupati, ada jadi pemimpin. Tapi orang yang tidak berpendidikan tentu tidak seperti itu. Kemudian diangkat derajatnya oleh Allah orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ini dalam Al-Quran ini
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Bagaimana Allah mengangkat derajat orang yang beriman? Ya, nanti di hari kemudian akan diangkat derajatnya, dimasukkan di dalam surganya. Kemudian Allah mengangkat derajatnya orang-orang berilmu. Kita bisa lihat realitas yang ada. Orang yang berilmu memiliki posisi yang tinggi strategis dalam kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, membebaskan diri kita dari kemiskinan. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Kenapa? Karena kemiskinan ini, kata Rasulullah, dekat sekali dengan kekafiran. Kata Rasulullah, kadal fakru ayyakunal kufra. Dekat sekali, hampir dari kemiskinan itu, kefikiran itu kepada kekafiran. Artinya apa? Ketika orang sudah memiliki kemiskinan, kefakiran dan tidak tahan dengan kemiskinannya itu, terkadang dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama atau kemaksiatan demi untuk menghasilkan uang atau finansial. Sehingga ajaran Islam mengajarkan kita untuk bekerja untuk duniawi. Kata Rasulullah, i'malu dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Carilah duniamu seakan-akan kamu untuk hidup selamanya. Artinya agama mengajarkan kita, memotivasi kita untuk bekerja. Jangan hanya berpangku tangan. Makanya di dalam surat Al-Jum'ah dikatakan, isanu jadi solati, waisaku jadi solati fantasiru fil ard. Apabila kamu selesai melaksanakan sholat di muka bumi ini, fantasiru fil ard, tersebarlah di muka bumi ini, cari rezekimu. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, oleh manusia. Manusia tidak akan mati sebelum memakan semua rezeki yang diberikan oleh Allah. Tapi kita harus berusaha, karena di dalam Quran surat Al-Ra'd mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia sendiri yang merubahnya. Artinya ketika kamu ingin jadi kaya, silahkan bekerja. Ketika ingin pintar, silahkan kamu belajar. Berarti kita harus berusaha, meskipun rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemiskinan. Kemudian di dalam ajaran Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bekerja. I'malu dunyaka, carilah akhiratmu. I'malu dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Carilah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa i'malul akhiratuka, carilah akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Sebagai kesimpulan, inilah 4 yang harus kita bebaskan diri kita dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah bebaskan diri kita dari penjajahan atau perbudakan manusia. Kemudian yang kedua, bebaskan diri kita dari godaan-godaan syaitan. Kemudian yang ketiga, bebaskan dari kita dari kebodohan dengan cara belajar atau menuntut ilmu. Kemudian terakhir, bebaskan dari diri kita dari kemiskinan atau kefakiran dengan cara bekerja. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.